Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindi Anggraini, NIM 232 dari kelompok 7 kelas C3. Di sini saya menjelaskan pengertian teori sibernetik. Teori sibernetik itu merupakan teori yang paling mutakhir. Hipotesis ini berkembang seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi. Teori sibernetika ini menyatakan bahwa pemrosesan informasi itulah yang dimaksud dengan pembelajaran. Teori sibernetik juga mengandaikan bahwa tidak ada satu proses pembelajaran cocok untuk setiap keadaan dan sesuai untuk setiap siswa. Secara sebagian besar pembelajaran didorong oleh sistem informasi. Akibatnya seorang siswa mungkin mempelajari suatu konsep dengan menggunakan satu jenis proses pembelajaran, sedangkan siswa lain mungkin mempelajari konsep yang sama dengan menggunakan teknik yang berbeda. Upaya guru membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran secara efisien dan mengoperasikan komponen kognisi mereka, khususnya bagian pikiran yang memproses informasi untuk memahami rangsangan eksternal, merupakan komponen mendasar dari manajemen pembelajaran berdasarkan teori pembelajaran sibernetik. Teori-teori ini biasanya didasarkan pada 3 anggapan. Yang pertama, ada serangkaian tahapan pemrosesan informasi yang masing-masing memerlukan jangka waktu yang lama atau jangka waktu tertentu antara simulasi dan reaksi. Yang kedua, bentuk atau isi simulus akan berubah ketika melewati fase-fase pemrosesan yang berurutan. Yang ketiga, kapasitas salah satu tahapan dibatasi. Teori belajar sibernetik adalah yang paling baru dari semua teori belajar yang telah dikenal. Teori ini berkembang sejalan dengan perkembangan ilmu informasi. Menurut teori ini, belajar adalah pengolahan informasi. Teori ini memiliki kesamaan dengan teori kognitif yang mementingkan proses. Menurut Asubel, yang membuat klaim ini untuk mendukung teori pemrosesan informasi, struktur kognitif yang sudah ada sebelumnya mempunyai peran dalam kemampuan mereka mempelajari informasi baru. Sedangkan menurut Sandiaga Uno, teori belajar yang terkini yang harus diidentifikasi adalah teori belajar sibernetik. Kemajuan ilmu informasi mendorong pengembangan ide ini. Ide ini menyatakan bahwa belajar adalah proses pembelajaran informasi. Teori sibernetika menurut Ridwan Abdullah Sani, yakni merupakan teori belajar yang relatif baru dibandingkan dengan teori belajar yang lain yang saat ini digunakan sebagai teori sibernetika. Teori sibernetika menurut Ridwan Abdullah Sani merupakan teori belajar yang relatif baru dibandingkan dengan teori yang lain. Saat ini digunakan sebagai teori belajar kognitif, konstruktivis, humanistik, dan behavioristik. Hipotesis ini berkembang seiring dengan kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi informasi. Sedangkan menurut Abdullah Hamid, teori pembelajaran sibernetika menyatakan bahwa sistem informasi apa yang dipelajari pelajar adalah faktor yang paling penting karena secara signifikan menentukan bagaimana proses pembelajaran akan terungkap. Oleh akibatnya, teori ini membuat asumsi bahwa tidak ada gaya belajar tunggal yang bekerja dengan baik dalam setiap keadaan. Jadi, teori sibernetika adalah pengembangan diri dari teori belajar kognitif. Keduanya memprioritaskan mencerna informasi dalam proses berpikir yang menyatukan mereka. Baik instruktur maupun orang tua dapat membantu proses belajar anak mereka dengan memanfaatkan teori sibernetik. Yang kedua yakni tujuan belajar sibernetik. Tujuan belajar sibernetik ini merupakan aliran pemikiran sibernetik berpendapat bahwa adaptasi yang sukses dan perubahan konstruktif dalam sistem pembelajaran adalah tujuan akhir pembelajaran sekolah sibernetik, yang menempatkan penekanan kuat pada nilai umpan balik dan pemrosesan informasi dalam pendidikan sekolah sibernetik. Ada beberapa hal sebagai beberapa tujuan pembelajaran.
Ada beberapa hal berikut sebagai beberapa tujuan pembelajaran, yakni 1. Adaptasi, yang kedua efisiensi, yang ketiga perbaikan berkelanjutan, yang keempat pengembangan diri, yang kelima kolaborasi. Menurut sekolah sibernetik, pembelajaran pada dasarnya bertujuan untuk mencapai adaptasi yang efisiensi, perkembangan diri, kolaborasi, dan kemajuan berkelanjutan dalam sistem pembelajarannya. Tujuan dari teori belajar sibernetik adalah meningkatkan kemampuan siswa dalam menerima informasi dan mengkreatifkan guru dalam pembelajarannya. Teori ini bisa memahami bahwa tidak ada satu proses belajar yang ideal untuk semua situasi dan mempengaruhi cara belajarnya masing-masing. Adapun kekurangan dan kelebihan teori sibernetik, yakni siswa dapat menggunakan teori pembelajaran sibernetik untuk menerapkan manajemen pembelajaran digital. Yang pertama, ada kelebihan teori sibernetik. Beberapa penjelasan profesional menunjukkan manfaat sibernetik yakni yang pertama, pendekatan ini menetapkan penekanan kuat pada proses berpikir. Yang kedua, karena siswa memiliki peran yang lebih signifikan daripada guru. Yang ketiga, hasil teori belajar ini menyimpulkan bahwa perubahan paradigma, sikap, dan pengetahuan dapat diamati. Selain itu, ada juga beberapa tambahan teori sibernetik, diantaranya 1. Cara berpikir yang terfokus, prosedur lebih terlihat. Yang kedua, cara informasi disajikan memenuhi persyaratan ekonomi. Yang ketiga, kapasitas belajar dapat diberikan secara lebih menyeluruh. Yang keempat, setiap kegiatan diarahkan pada tujuan yang perlu dipenuhi. Yang kelima, belajar transfer ke pengaturan dunia nyata. Yang keenam, kontrol belajar memungkinkan pembelajaran berdasarkan ritme untuk setiap orang. Yang keenam, indikator yang jelas tentang tingkat kinerja yang telah dicapai dibandingkan dengan kinerja yang diharapkan disediakan oleh umpan balik informatif. Adapun kekurangan dari teori sibernetik, yakni penerapan gagasan pembelajaran sibernetik mengungkapkan kelemahan, membuat beberapa orang berpendapat bahwa teori tersebut cacat. Adapun kekurangan dari teori sibernetika, yakni penerapan gagasan pembelajaran sibernetika mengungkapkan kelemahan, membuat beberapa orang berpendapat bahwa teori tersebut cacat. Bicarakan tujuan pembelajaran secara langsung untuk membuat teori sulit diterapkan. Hal ini terutama berlaku bagi siswa yang masih belum mahir dalam menggunakan teknologi. Meskipun kelemahan teori sibernetika adalah fokusnya yang berlebihan pada sistem informasi yang dipelajari dan kurangnya amati bagaimana proses pembelajaran berlangsung. Teori sibernetika menyatakan bahwa pemrosesan informasi adalah apa itu pembelajaran. Di antara anggapan lain dari teori sibernetika adalah bahwa tidak ada setiap pengaturan dapat mengambil manfaat dari proses pembelajaran yang sesuai untuk semua siswa. Yang D, prinsip-prinsip belajar menurut aliran sibernetik, yakni aliran sibernetik menyatakan bahwa ada berbagai prinsip-prinsip pembelajaran yang berlaku. Beberapa prinsip tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, prinsip umpan balik. Yang kedua, prinsip kontrol. Yang ketiga, prinsip adaptasi. Yang keempat, prinsip komunikasi. Yang kelima, prinsip pemodelan. Yang keenam, prinsip kognitif. Yang ketujuh, pengembangan sistem informasi. Dasar-dasar pendidikan seperti yang dinyatakan oleh sibernetik. Lembaga pendidikan sibernetik melihat pembelajaran sebagai proses umpan balik yang mengatur diri sendiri. Orang menerima informasi atau input, yakni memprosesnya, dan kemudian merespon atau output dalam siklus ini. Setelah ini, reaksi ini dibandingkan dengan hasil yang diinginkan. Dan jika ada perbedaan, orang tersebut akan beradaptasi dalam 5 prosedur berikutnya. Yang pertama, yakni pendidikan difokuskan pada pelajar. Yang kedua, pembelajaran yang berorientasi pada proses. Yang ketiga, pendidikan dipersonalisasi. Yang keempat, memperoleh pengetahuan melalui umpan balik. Yang kelima, mendidik dengan model dan simulasi dan belajar menggunakan teknologi. Adapun contoh bagaimana konsep pembelajaran sibernetik diterapkan dalam proses pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran berbasis proyek.
Siswa terlihat dalam proyek yang relevan dan dunia nyata dalam jenis instruksi ini. Mereka harus mencari pengetahuan, mengatasi masalah, dan berkolaborasi dengan orang lain. Yang kedua, belajar berdiferensiasi, yakni dalam pendekatan ini pendidik memungkinkan siswa sebagai berbagai pilihan untuk belajar. Siswa bebas memilih mata pelajaran yang menarik minat mereka, tingkat kesulitan yang sesuai dengan bakat mereka, dan strategi pengajaran yang menurut mereka saling nyaman. Yang ketiga, yakni pembelajaran berbasis portofolio. Dalam jenis pembelajaran ini, siswa mengisi portofolio dengan tujuan pembelajaran mereka. Portofolio ini kemudian dievaluasi oleh instruktur dan siswa secara individual. Yang keempat, guru dapat membangun lingkungan belajar yang lebih efektif dan efisien dengan menerapkan konsep pembelajaran sibernetik. Peserta didik dapat lebih berhasil mencapai tujuan pembelajaran mereka ketika mereka mendapatkan instruksi yang disesuaikan, berorientasi pada proses, dan berpusat pada peserta didik. Pembelajaran sibernetik menurut Elnef Landa, yakni pembelajaran akan berjalan lancar jika materi yang dipelajari ditawarkan dalam urutan linear dan konsisten. Ada dua jenis proses berpikir menurut Elnef Landa, yakni pemikiran heuristik dan pemikiran algoritmik. Proses yang dikenal sebagai proses berpikir dengan depan ke arah tujuan Anda. Pembelajaran sibernetik menurut Elnef Landa, yakni pembelajaran akan berjalan lancar jika materi yang dipelajari ditawarkan dalam urutan linear dan konsisten. Ada dua jenis proses berpikir, yakni menurut Landa, berpikir heuristik dan berpikir algoritmik. Proses yang dikenal sebagai proses berpikir algoritmik berpikir secara metodis, berurutan linear, konvergen, dan lurus ke depan ke arah tujuan Anda. Sebaliknya, metode berpikir divergen yang bertujuan untuk beberapa tujuan sekaligus dikenal sebagai pemikiran heuristik. Contoh analogi model algoritmik adalah kegiatan menjalankan mesin mobil, di mana dalam menjalankan mesin mobil kegiatan yang dilakukan dijalankan secara berurutan. Yang kedua, contoh berpikir heuristik adalah memahami suatu konsep yang mengandung arti ganda atau multifasir. Contoh penerapan pembelajaran yang melibatkan proses berpikir heuristik, misalnya penemuan cara memecahkan masalah menggunakan metode problem solving, dan ada juga yang menganggapi tentang pembelajaran menurut Elnef Landa, yakni psikolog sibernetik Landa adalah membedakan antara dua jenis proses berpikir. Yang pertama dikenal sebagai proses pemikiran yang algoritmik, dan itu adalah berpikir proses linear dan konvergen yang langsung menuju suatu tujuan, yang caranya adalah jenis kedua. Berpikir divergen atau berpikir heuristik mengarahkan ke beberapa tujuan sekaligus. Jika yang ingin Anda pelajari adalah tentang karakteristik masalah yang diketahui yang harus dipecahkan, atau secara lebih teknis, sistem informasi yang akan diteliti. Pembelajaran sibernetik menurut Peirce and Scott. Ada dua metode berpikir menurut Peirce and Scott. Yang pertama adalah pendekatan surrealis yang sama dengan pendekatan algoritmik, dan yang kedua adalah gaya berpikir umum yang merupakan cara berpikir yang cenderung langsung ke gambaran lengkap sistem informasi. Siswa jenis ini biasanya berkembang dari tingkat yang paling umum ke tingkat yang lebih khusus setelah belajar suatu darinya mengenai pernyataan yang dibuat oleh Landa, Peirce, dan Scott. Belajar sangat luar biasa berdasarkan taktik yang digunakan. Dan ada juga yang menanggapi pembelajaran sibernetik menurut Peirce and Scott. Peirce and Scott adalah anggota sibernetik lainnya, pendekatan algoritmik yang sama diusulkan oleh pendekatan surrealis Peirce and Scott, tapi cara berpikirnya heuristik dan menyeluruh bukanlah hal yang sama. Berpikir cara holistik berarti percaya bahwa lebih suka maju cepat, menangkap keseluruhan sistem informasi seperti ketika kita melihat lukisan itu. Semuanya adalah apa yang awalnya menarik perhatian kita daripada spesifiknya.
Berikutnya adalah bentuk-bentuk pembelajaran berbasis digital. Teori pembelajaran sibernetika dapat diterapkan dalam berbagai cara domain aplikasi untuk pembelajaran digital. Kemajuan informasi dan teknologi saat ini berkembang pesat. Kemajuan teknologi digital tidak hanya mempengaruhi industri perjalanan dan pariwisata dan ekonomi negara, tetapi seluruh dunia. Pendidikan memiliki dampak pada dunia. Pada umumnya, teknologi saat ini adalah digital. Ini menawarkan banyak peluang pendidikan inovatif yang pada akhirnya akan menggantikan pembelajaran konvensi yang membosankan dan tidak fleksibel. Dengan pembelajaran melalui media digital yang dianggap lebih bermanfaat untuk mudah beradaptasi dan tidak terbatas ruang dan waktu. Secara umum, pembelajaran digital menawarkan sejumlah keuntungan bagi pendidik dan peserta didik, seperti berfungsi sebagai saluran komunikasi antara kedua belah pihak, mendorong pendidikan untuk menyebarluaskan materi ajar meskipun dilakukan secara virtual, sebagai saluran dan cara untuk mengirimkan informasi. Yang ketiga, mempromosikan pembelajaran inovatif, meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam bekerja. Berikut ini adalah pembelajaran digital yang dilakukan siswa pada beberapa domain dan aplikasi seperti yang dijelaskan berikutnya. Yang pertama yakni pelajaran melalui YouTube. Pelajaran yang melalui YouTube ini di mana mahasiswa dapat mengakses sebagai sumber daya yang dapat diunggah oleh dosen dan mahasiswa ke YouTube dan digunakan untuk membuat presentasi dengan pengecualian pendidik dan siswa. YouTube adalah platform media sosial lain yang sangat populer dan digunakan oleh masyarakat umum akhir-akhir ini. Karena mengingat bahwa sering digunakan, siswa akan dapat menggunakan YouTube ini untuk mengelola belajar dan dengan cara yang inovatif dan efisien. Yang kedua yakni pembelajaran melalui classroom, di mana classroom adalah tempat di mana siswa dapat belajar dan dosen dapat bertindak sebagai pendidik pada saat yang sama. Tujuan Google Class adalah untuk memberi instruktur dan siswa akses ke semua materi pembelajaran tanpa mengharuskan mereka mematuhi jadwal kuliah yang kaku atau jadwal yang padat. Dengan kata lain, ruang kelas sangat baik dalam menyelenggarakan pembelajaran, berupa isi pelajaran, tugas, dan nilai, serta pengumuman yang dilakukan oleh dosen kepada mahasiswa baik secara individu maupun kolektif. Jika instruktur atau siswa ingin mengawasi instruksi di kelas, mereka harus salin kode kelas dan bergabunglah. Yang ketiga yakni pembelajaran melalui email, di mana email secara ekstensif terutama instruktur dan siswa untuk mengirimkan dan menerima tugas, sumber daya, dan informasi lain yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan. Email juga dapat dianggap sebagai alat pembelajaran elektronik yang dirancang untuk mendukung instruktur dan peserta didik. Memanfaatkan email sebagai alat belajar mengajar dengan menggunakan internet untuk mengirimkan dan menerima hasil dan menerima email satu sumber daya pendidikan yang dirancang untuk meningkatkan kesadaran dan kemahiran siswa dengan pembelajaran berbasis teknologi. Yang keempat yakni pembelajaran melalui Zoom, di mana sistem pembelajaran ini sekarang dapat digunakan dari jarak jauh berkat kemajuan teknologi yang cepat. Pembelajaran Zoom adalah salah satu metode pembelajaran untuk menyiasatinya. Ini adalah upaya untuk membuat pembelajaran dengan aplikasi Zoom lebih efisien. Dengan menggunakan aplikasi Zoom, instruksi dan siswa dapat berinteraksi secara tatap muka saat belajar, mengajar, dan berdebat atau bertukar pikiran. Zoom juga menawarkan manajemen pembelajaran yang sangat efektif dan efisien, asalkan jangan internet dapat mengaksesnya. Hal ini dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun.
Saat menggunakan teori sibernetik, pendidik harus menghitungkan 9 fase pengajaran, yaitu yang pertama, ambil inisiatif untuk mendapatkan perhatian murid. Yang kedua, beritahulah siswa tentang mata pelajaran dan tujuan pembelajaran yang akan dibahas di kelas. Yang ketiga, imbaulah siswa untuk memulai kegiatan pembelajaran. Yang keempat, mengomunikasikan isi pelajaran sesuai dengan topik yang dipilih. Yang kelima, menawarkan bantuan kepada siswa sewaktu mereka menyelesaikan kegiatan pembelajaran. Yang keenam, imbaulah siswa untuk belajar dengan melakukannya. Yang ketujuh, beri mereka umpan balik tentang tindakan mereka. Yang kedelapan, melalui evaluasi terhadap proses dan hasil pembelajaran. Yang kesembilan, berikan kesempatan kepada siswa untuk mempertahankan dan menerapkan apa yang telah mereka pelajari. Menggunakan teori sibernetik untuk proses belajar mengajar setidaknya ada langkah-langkah, yakni yang A, tetapkan konten topik. Yang kedua, menetapkan tujuan pengajaran. Yang ketiga, melalui sistem informasi materi. Yang keempat, memilih strategi pembelajaran terbaik untuk sistem informasi. Yang kelima, masukkan materi dalam urutan yang masuk akal untuk sistem informasinya. Yang keenam, menyampaikan informasi dan membantu siswa dalam belajar dengan cara yang konsisten dengan rencana pelajaran. Teori sibernetika diterapkan dalam proses pembelajaran ini melalui berbagai metode, seperti menggunakan kamera, video clipper, skrip, mentor langsung, dan lainnya. Saat menggunakannya, guru dan siswa tidak perlu melakukannya dengan tatap muka, mirip dengan proses belajar mengajar yang biasa. Yang dibutuhkan pendidik hanyalah layar monitor yang berhubung dengan siswa dengan segera. Selain itu, peserta didik perlu memiliki akses ke peralatan seperti laptop dan infocus yang terhubung langsung ke guru. Karena keterbatasan fasilitas membuat penerapan teori sibernetika kurang layak di Indonesia. Selanjutnya adalah penerapan teori belajar sibernetika dalam proses pembelajaran. Penting untuk mempertimbangkan faktor internal dan eksternal saat menggunakan gagasan pembelajaran sibernetik melalui pengolahan informasi itu. Keadaan psikologis siswa mempengaruhi proses pembelajaran. Perlu pertimbangan termasuk bakat awal peserta didik yang dimana serta motivasi, fokus, persepsi, memori, dan faktor lainnya. Faktor eksternal atau keadaan yang mempengaruhi proses penyediaan umpan balik, tujuan pembelajaran, dan lingkungan belajar semuanya termasuk dalam pemrosesan informasi. Saat menerapkan pembelajaran sibernetik, pendidik perlu mengingat beberapa hal. Yang pertama yakni kemahiran awal siswa, yang mana kemampuan awal ini dapat dievaluasi menggunakan ujian pendahuluan. Yang kedua, siswa yang memperhatikan lebih mampu berkonsentrasi pada tugas yang ada, membuat keputusan yang terfokus. Yang ketiga, inspirasi guru mampu mengidentifikasi kebutuhan murid mereka. Salah satu cara untuk memotivasi anak-anak sekolah dengan memberi mereka proyek yang disesuaikan dengan kemampuan unit mereka. Yang keempat yakni pengamatan perspektif. Ini berkaitan dengan informasi yang dapat diringkas atau diterima. Yang kelima yakni ingatan. Memori seseorang adalah sistem aktif yang mengambil informasi, menyimpannya, dan kemudian melepaskannya. 3 jenis memori terdiri dari pikiran manusia, memori sensorik, memori jangka pendek, dan memori jangka panjang. Yang keenam yakni lupa. Lupa adalah umum karena kurangnya pergulangan atau tidak ada pengelompokan informasi yang diperoleh, mengalami kesulitan dalam mengambil informasi itu tersimpan. Kenangan telah usang dari waktu ke waktu atau rusak. Yang ketujuh yakni pelestarian retensi. Pelestarian retensi adalah kebalikan dari melupakan. Ini mengacu pada pengetahuan yang dipertahankan dan dapat diambil setelah
pengalaman belajar. Yang kedelapan, menggeser atau transfer, yang mempelajari proses yang disebut transfer berdampak pada proses pengambilan informasi baru. Transmisi pengetahuan disebut sebagai transfer pembelajaran, kemampuan pola pikir, rutinitas atau reaksi dari kegiatan tertentu. Menggunakan teori pembelajaran sibernetik dalam upaya pendidikan dan dapat diterapkan tindakan selanjutnya. Yang pertama, tentukan tujuan untuk proses pembelajaran. Yang kedua, pilih konten rencana pembelajaran. Yang ketiga, periksa sistem informasi yang merupakan bagian dari dalam ajar. Yang keempat, pilih strategi pembelajaran yang terbaik. Yang kelima, urutkan bahan ajar secara beruntun menggunakan sistem informasi. Yang keenam, menyampaikan informasi dan membantu siswa dalam mempelajari proses dalam urutan yang logis. Contoh aplikasi teoritis sibernetika yang digunakan dalam proses pembelajaran meliputi yang pertama, percakapan video yang sudah dijelaskan tadi. Yang kedua, utusan atau Skippy. Yang keempat, video Kuiper. Yang ketiga, video Kuiper. Yang keempat, kamera atau webcam. Tindakan berikut oleh pendidik atau guru akan memastikan bahwa pembelajaran sibernetik berhasil. Yang pertama, mampu menarik perhatian siswa saat bekerja memperoleh pengetahuan. Yang kedua, memberikan informasi singkat kepada siswa tentang subjek yang akan Anda ajarkan. Yang ketiga, mendampingi dan mengawasi setiap prosedur pembelajaran. Yang keempat, tawarkan kritik. Yang kelima, tinjauan dan nilai proses pendidikan. Menurut pengertian pembelajaran sibernetik, interaksi antara siswa, guru, lingkungan belajar, dan elemen lain ada membentuk sistem terpadu yang mendorong pembelajaran. Ide ini pada dasarnya menyatakan bahwa siswa secara aktif menganalisis pengetahuan, melacak perkembangan mereka, dan memodifikasi taktik belajar mereka dalam menanggapi umpan balik. Berikut ini adalah beberapa contoh bagaimana teori sibernetik digunakan dalam proses pembelajaran. Yang pertama, belajar melalui proyek yang dijelaskan tadi. Yang kedua, pendidikan berdasarkan permasalahan yang dimana murid ditugaskan untuk memecahkan tantangan yang sebenarnya. Siswa mengatasi masalah baik sendiri atau dalam kelompok. Yang ketiga, pendidikan yang dipersonalisasi. Untuk siswa dengan berbagai bakat dan minat, guru menawarkan berbagai kesempatan belajar, baik konten maupun metode pembelajaran, terserah siswa, guru. Yang keempat, penggunaan teknologi, di mana siswa dapat menggunakan teknologi untuk memantau kemajuan mereka, memproses informasi, dan memodifikasi praktik pembelajaran mereka. Misalnya, siswa dapat melacak kemajuan mereka, melatih keterampilan, dan menerima umpan balik menggunakan perangkat lunak instruksional. Yang kelima, pendidikan mandiri, yang dimana disarankan bagi siswa untuk bertanggung jawab atas pendidikan mereka sendiri yang merancang tujuan pembelajaran. Siswa dapat belajar dalam suasana yang lebih produktif dan menarik ketika teori belajar sibernetik. Siswa dapat belajar dalam suasana yang lebih produktif dan menarik ketika teori belajar sibernetik diterapkan. Siswa yang melek sibernetik lebih mungkin untuk berpartisipasi dalam pendidikan mereka, mencapai tujuan pembelajaran mereka, dan tumbuh sebagai pemikir kritis dan pemecah masalah. Sekian dari saya, Rindi Anggraini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.